Lalu tujuan penciptaan manusia yang pertama, yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan diriku. Lalu manusia dikasih 3 sarana. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah jiwa. Tubuh adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kepada Allah. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan, dan jiwa atau kolbu sarana untuk menampung segala pengalaman rasa. Makanya saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diberi 2 keranjang yang masih kosong. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Saat kita pulang nanti, keranjang pikiran harus penuh dengan pengetahuan, dan keranjang kolbu harus penuh dengan pengalaman rasa. Rasa dualitas, itulah rasa dunia. Makanya kita diajarkan untuk mengalami senang dan tidak senang. Kita diajarkan untuk mengalami siang dan malam. Kita diajarkan untuk mengalami ada dan tidak ada. Kita diajarkan untuk merasakan sempit dan senggang. Kita diajarkan untuk merasakan sedih dan bahagia. Rasa-rasa dualitas itu, semakin kaya kita merasakannya, suatu saat kita akan bisa melampaui 2 pengalaman rasa itu. Saat kita melampaui 2 pengalaman rasa, maka Allah mengajarkan kepada kita, saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu dalam tubuhmu yang kecil itu, dalam alam semesta yang kecil itu, seperti aku telah menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu menjadi sama dengan diriku. Saat dimana kita sudah seperti itu, maka kita akan melihat semesta seperti Allah melihat kehidupan ini. Disitulah keikhlasan akan muncul, disitulah kepasrahan akan muncul, disitulah kesabaran akan muncul. Dan itu adalah kunci untuk kebahagiaan. Makanya masalah besar manusia cuma satu. Manusia itu sering menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mendidik jiwa kita agar selaras dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Saat tubuh, pikiran dengan jiwa selaras, semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam cerita masa lalu, mungkin kita pernah mengingat cerita tentang Bima. Siapa Bima? Cerita tentang Arjuna. Siapa Arjuna? Cerita tentang Yudhistira. Siapa Yudhistira? Bima melambangkan tubuh. Makanya saat Bima ditugaskan oleh guru Drona untuk mencari air suci Kamandalu, tanpa berpikir panjang, Bima kemudian dengan perjuangan yang keras melawan ombak samudra, mencari air suci Kamandalu di tengah samudra. Apa yang terjadi dengan Bima? Di akhir perjalanan Bima mencari air suci Kamandalu, Bima menemukan perwujudan Tuhan sebagai penguasa samudra yang disebut dengan Dewa Ruci. Itu cerita simbolik masa lalu yang mengandung kedalaman bagi yang tahu. Bagaimana dengan Arjuna? Arjuna adalah lambang dari pikiran. Saat Arjuna ragu memasuki perang Kurukshetra, hadirlah seorang guru sejati yang bernama Krishna. Dengan kepandaian Krishna, lalu Krishna menjadi sais bagi Arjuna. Lalu Arjuna punya keyakinan bahwa dia bukan perang saudara, dia bukan perang melawan kakek-kakeknya, tapi dia perang melawan kebatilan. Saat itu timbul keyakinan pada diri Arjuna. Apa yang terjadi? Di akhir perjalanan Arjuna, Arjuna menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu, Sang Maha Pelindung. Itu simbolik, itu cerita simbolik. Pikiran bisa mengantarkan kepada Tuhan, tubuh bisa mengantarkan pada Tuhan. Cerita Yudhistira lebih menarik lagi. Saat Yudhistira harus mendaki
menempuh puncak gunung Himalaya. Apa yang terjadi dengan Yudhistira? Yudhistira di akhir perjalanannya menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Dharma, sang cahaya di atas cahaya, sang cahaya sejati.